welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua berserta keluarga? Semoga teman-teman gue semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, baik untuk Anda dan juga keluarga. Balik lagi di channel gue guys. Oke, hari ini gue mau bike check sepeda gue. Yang gue pakai ini si Latte ya. Gue pakai menggantikan Premier 5 gue yang sudah gue jual ya, Polygon Premier 5. Dan sekarang gue menggunakan daily-nya gue menggunakan Polygon Xstrada 6 single chainring 29 tahun 2021. Oke, gue udah melakukan beberapa upgrade di sepeda ini. Beberapa parts yang gue gunakan upgrade-annya di Polygon Premier 5 gue pindahkan ke sini guys. So buat teman-teman yang penasaran apa aja yang sudah gue upgrade, tonton terus video ini. Let's go. I'm feeling high. Oke guys, di depan gue sudah ada si Latte nih ya guys ya, Polygon Xstrada 6 tahun 2021, size-nya L ya, stikernya udah gue copot. Ini L 29ers single chainring ya guys ya. Jadi seperti yang kalian teman-teman tahu bahwa Xstrada 6 ini dikeluarin dua versi ya guys ya. Versi yang dual chainring depannya menggunakan RD depan, dan yang single chainring yang hanya satu ya, jadi nggak ada RD depan ya. Kelebihannya menurut gue pribadi ya, kalau kalian bawa belusukan jelas secara bobot sepedanya berkurang sedikit dibandingkan dengan adanya RD ya. Kalau adanya RD di depan sini udah pasti dia akan lebih berat bobotnya, dual chainring juga, jadi ringnya depannya ada dua ya, jadi ada perpindahan gigi, jadi sehingga membuat bobot sepedanya sedikit lebih berat. Oke guys, untuk kita mulai dari kokpit depan ya. Kokpit depan ini gue menggunakan handlebar dan juga stem dari Polygon Premier 5 ya. Jadi gue tuker ya guys ya. Ini lebarnya 740 dengan ada sedikit rise ya. Ada sedikit rise, sudah menggunakan alloy ya dari NTT Sport ya. Stemnya juga dari NTT. Nah, untuk hand grip sendiri gue sudah menggunakan yang single lock ini. Single lock ini dari hand gripnya T7 ya. Siskiyou T7 temen gue di Bima, gue beli dari dia ya. Kondisinya masih bagus banget, dia copotin dari sepeda barunya, jadi gue langsung beli aja. Gripnya lumayan, menurut gue sangat nyaman gripnya, tapi dia locknya cuma ada satu aja ya, kunciannya cuma ada di sebelah sini aja, sebelah dalam, sedangkan bagian luarnya tidak ada kuncian, jadi bukan double lock. Tapi menurut gue cukup kenceng ya, jadi single lock aja udah so far nggak pernah bergerak ya. Jadi ini rubbernya enak banget guys, menurut gue sangat empuk. Oke, dia remnya ini standar ya, masih ya MT 201 ya, Shimano, udah hidrolik ya. Menurut gue ya cukup aja ya, menurut gue cukup standarnya ya untuk penggunaan secara daily. Keperluan gue ya, keperluan gue untuk gue bawa ke belusukan-belusukan seperti ini guys ya, goes di aspal ya, sedikit turunan-turunan ya, menurut gue cukup, dengan sedikit tambahan modifikasi yang nanti akan gue tambahkan di selanjutnya. Untuk head tip sendiri dia sudah tapered ya guys ya, dengan logo Polygon, warnanya nih krem ya. Kalau yang dual chainring dia warnanya lebih agak gelap ya, kalau yang ini lebih warnanya lebih agak light, lebih terang ya dibandingkan dengan yang versi dual chainring. Oke, kita turun ke bawah. Gue masih standarnya menggunakan Fox Santur XCR ya, travel 120 ya guys ya. Dan ini masih menggunakan coil spring ya, jadi masih spring tensionnya 32 ya. Dan menurut gue sendiri secara pribadi, untuk pemakaian gue ya, secara pribadi gue ya, menurut gue ini sudah lebih dari cukup ya. Mungkin kalau nanti sampai jebol, one day gue baru ganti menggunakan R ya. Tapi untuk saat ini, untuk keperluan gue belusukan, untuk keperluan gue goes, ini udah lebih dari cukup ya.
karena harga sepedanya sendiri sekitar 7 jutaan ya, di bawah 8 juta. Nah kalau untuk kita upgrade mungkin ke atasnya ya, yaitu Santur Ride-On ataupun Epicson, itu sudah mau hampir sekitar mungkin 3 jutaan ya. Jadi hampir ya mendekati setengah harganya sendiri untuk fork depannya. Jadi sementara ini gue pakai aja ya, sampai nanti udah rusak baru gue upgrade. Berikutnya yang gue upgrade yang menurut gue sangat signifikan dan penting ya guys ya, yaitu ban ya guys ya. Ban ini menurut gue pegang peranan penting sekali ya. Jadi di sepeda ini hal yang pertama yang harus di upgrade, karena gue pada saat gue pertama beli terus gue riding agak licin ya di cornblock, itu gue sempet slip jatuh ya, membuatkan luka. Mungkin videonya kalian bisa tonton yang video gue nge-review ini pertama kali pada saat gue beli. Nah itu gue jadi langsung pesen tuh ban ya. Ini gue sekarang bannya sudah menggunakan Swalby ya, Nobinik ya guys ya, Nobinik ya, gue beli baru. Ini yang sudah ada tulisannya performance, tubelessnya sudah ready, dan ada tulisan ADDX compound ya. Jadi tapi ini gue masih menggunakan ban dalam ya. Ini ukurannya ukuran standarnya ya guys ya. Jadi 29 kali 225 ya. Jadi gue nggak besar ini sizingnya. Jadi masih menggunakan sizing standar ya guys ya. Nah untuk knobnya sendiri seperti ini guys. Nah ini menurut gue enak banget ngegrip ya. Jadi gue lebih pede untuk jalan-jalan batu-batuan, pasir. Ini jauh lebih ngegrip ya. Ini ada tulisannya ya guys ya, 29 kali 225 nih di sini nih tengah-tengah ya. Jadi ini masih baru banget kembangnya, masih ngegrip banget. Oke, dan ini udah tubeless ready. Jadi kalau gue mau bikin dia menjadi tubeless ini udah siap nih. Nah ini gue upgrade, harganya sekitar satu bijinya sekitar 400 ribuan ya guys ya. Beli di online market. Kalian cari aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, karena gue peruntukannya masih ada sedikit goes di aspal juga jalan-jalan ini. Jadi gue masih milih yang nggak terlalu sizingnya nggak terlalu besar ya, lebar ya. Jadi masih cukup nyaman untuk kita kendarain. Nah perbedaannya dengan standarnya yaitu NTT Spiderbait ya. NTT Spiderbait tuh pinggirannya tuh tipis banget ya, jadi gampang banget kena puncture atau kempes ya, atau robek. Terus dia nggak terlalu ngegrip tuh, kalau basah dikit aja udah deh lu ngesot-ngesot, terutama di mat juga kurang ya PD-nya menurut gue. Nah gue dengan menggunakan ban Swalby ini gue jadi jauh lebih pede ya, jauh lebih enak nih. Gue bawa turunan nih, tadi gue bawa turunan curam pun sangat nyaman. Jadi buat teman-teman kalau yang menggunakan sepeda ini yang standarnya masih menggunakan NTT Spiderbait, ganti aja ke Swalby ya, menurut gue sangat nyaman. Ya mungkin sedikit lebih berat pada saat kita goes di aspal, tapi masih berikutnya nyaman. Yang gue ganti yaitu piringan depan ya guys ya. Gue menggunakan piringan Tektro 230. Oke, nah standarnya ini dia itu masih center ya, center lock ya, hubnya ya. Jadi gue ini udah menggunakan hubnya, gue ganti menggunakan Raze Pro ya, menggunakan Raze Pro. Kalau kalian lihat ya, ini yang dari gue pakai di Premier 5, sekarang gue pindahin ke sini OLD-nya ya, atau sizingnya ya, dari ujung ke ujung titik hubnya itu 100 ya, jadi standar ya. Ini menggunakan Tektro 230 ya, jadi piringannya lebih besar. Nah kalian harus membeli ini nih ya, jadi seperti adaptor ya, agar kalipernya ini menjadi lebih keluar, sehingga bisa nih menggunakan piringan atau rotor yang lebih besar. Nah perbedaannya menurut gue cuma lumayan signifikan nih, walaupun bedanya standarnya kan 160 nih, nah diganti dengan 230, jadi ada kenaikan sekitar 70 ya, 70 ya. Jadi menurut gue lumayan nih. Jadi untuk ban velgnya atau kita pada saat ngerem ya, itu jadinya jauh lebih menggigit ya. Jadi standarnya ini kan gue nggak upgrade nih, jadi gue cuma upgrade rotornya aja, depan belakang gue upgrade. Yang belakang gue menggunakan 180 ya guys ya, belakang menggunakan 180, yang depan menggunakan 230. Kalian tinggal beli aja nih adaptornya depan belakang ya, seperti ini guys, di online banyak nih ya, jadi kalian tinggal tambahin. Oke, ini untuk bracket tempat minum juga gue pindahin ya, menggunakan Rock Bros ya, online, gak terlalu mahal ya, di bawah 100.000, cukup menggigit ya. Gue jalan goncang-goncang, jalan batuan, jalan apa, gue bawa jumping apa segala macam. Botol minum stay di sini tanpa goyang, tanpa godek, tanpa copot ya.
gue recommended banget nih dengan harga di bawah 100.000 nih, merek Rock Bros, bagus banget. Terus di sini gue tambahin buat pompa ya, taruh kalau misalnya gue masuk belusukan yang mungkinan gue bisa ban kempes, banyak akar, duri dan sebagainya, gue biasanya bawa pompa sama bawa ban cadangan. Jadi gue strap di sini nih, sehingga aman guys, karena sudah beberapa kejadian. Waktu itu gue bawa Premier 5, gue ajak belusukan dan suddenly banding gue kempes dan gue nggak bawa ban cadangan, jadi agak susah ya. Jadi gue harus dorong dulu, abis itu gue minta jemput dan sebagainya. Yang berikutnya gue ganti, ini pindahan dari Premier 5 juga, yaitu pedal ya guys ya, pedal Raze ya. Ini yang gue udah rekomendasiin buat teman-teman juga kalau mau upgrade ya, murah meriah. Harganya cuma 200 ribuan aja. Nah yang gue suka dari pedal ini yaitu dia paku-pakunya itu lumayan menggigit ya guys ya. Paku-pakunya lumayan menggigit. Ini sudah menggunakan bearing juga, jadi perputarannya udah cukup loncer. Dan kalau kita napak tuh sepatu itu enak banget ya, jadi dia nggak slip ya pada saat kita pakai untuk turunan ya. Jadi nggak seperti yang standarnya. Jadi gue bilang ini wajib ganti. Terus juga BB-nya sudah gue ganti menggunakan Raze juga ya, menggunakan Raze. Ini BB-nya ini udah seramik ya, yang harganya sekitar 300 ribuan juga, gue beli online. Karena BB yang lamanya itu sudah mulai bunyi-bunyi ya. Jadi gue ganti ke BB yang ini, seramik ini, karena ya lebih loncer aja. Pas gue coba perputarannya lebih enak, lebih loncer. Ini harganya sekitar 300 ribuan dan pedal sekitar 200 ribuan nih guys. Oke, untuk saddle sendiri gue masih standar ya, menggunakan NTT Void-nya yang versi untuk Xtrada 6 atau Xtrada punya ya. Jadi masih, menurut gue masih cukup nyaman. Terus seat postnya juga masih standar. Ini gue tambahin lampu aksesoris ya, depan belakang, karena gue nggak tahu nih, gue mau goes mungkin akan sampai agak gelap, makanya gue jadi pakai lampu buat keamanan aja ya. Terus juga untuk ban belakang seperti ini ya guys ya, gue ganti depan belakangnya sama ya, menggunakan Nobinik 29 dikali 2.25 ya guys ya. Jadi ini udah tubeless ready nih, walaupun gue masih menggunakan ban dalam, tapi ini udah tubeless ready, jadi anytime gue mau pakai tubeless ini udah siap. Dan pentilnya ini standarnya Xtrada 6 ini udah menggunakan Presta ya guys ya. Ini pentilnya juga gue ganti yang warna sedikit. Oke, ini rotor belakang. Itu aja. Terus gue tambahin juga ini guys, pelindung untuk rantai ya, murah ya, di online nggak nyampe 20.000 nih, dari plastik gue taruh ya, buat pengaman aja supaya rantainya nggak mentok-mentok. Walaupun standarnya itu sudah ada ya dari plastik ya, beda dengan Siskiyou D7 ya, mungkin udah ada rubbernya, atau Siskiyou D5 yang agak tempelan rubbernya. Jadi gue pakai ini aja, diikat pakai kabel tis nih seperti ini. Murah meriah tapi cukup aman ya, cukup aman. Terus gue tambahin juga ini guys, pelindung rubber nih, jadi supaya karet ya, murah juga, ini nggak terlalu mahal sepasangnya, paling cuma berapa belas ribu sampai 20.000 maksimal. Jadi ya kalau kita kepentok-pentok seperti ini, yang seperti gue demen belusukan ya, jadi ya nggak langsung mentok di cranknya ini ya guys ya. So far itu aja guys. Oke, sama hub belakang ya. Nah, ini banyak sekali menjadi pertanyaan buat teman-teman ya. Hubnya ini kan belakangnya ini standarnya Xtrada 6 itu adalah OLD-nya 141 ya guys ya. Sedangkan Premier 5 itu 135 ya. Nah, waktu itu gue udah copotin, gue pindahin. Nah, sekarang udah terpasang nih guys ya. Jadi OLD-nya standarnya ini memang 141, tapi pada saat gue cek ya, itu selisihnya tuh cuman beberapa mili, kecil banget ya guys ya, kecil banget. Dan gue pakai, so far gue pakai belusukan aman ya guys ya, itu resiko gue tanggung sendiri ya. Jadi dari yang OLD nya 135 gue pakai ini sekarang hubnya, free hubnya Raze Pro yang dari Premier 5 gue pindahin ke sini ya. So far gue pakai belusukan, gue pakai jumping aman guys ya, nggak pernah copot. Asalkan ya ini kita pemasangan dratnya agak lebih kenceng ya. Memang ada sedikit selisih tapi kecil banget ya guys ya, nggak terlalu besar. Kalau kita ngelihat angka kan 135 ke 141 itu selisihnya sekitar 6 mm. Tapi pada realnya itu selisihnya nggak nyampe segitu guys, nggak nyampe 6 mm, tapi lebih kecil ya, mungkin sekitar 2-3 mm. Dimana pada saat kita pakai ini ya OLD yang 135 atau jaraknya ini 135,
ini kan kita pasti puter ya, dia ada hanya sedikit aja ya, nekuknya sedikit ya. Padahal kan kalau kita pakai namanya quick release itu udah pasti dia akan harus mau nggak mau harus ngetekuk. Jadi so far gue pakai ini aman guys ya. Jadi gue nggak pakai yang standarannya yang masih center lock. Jadi gue udah ganti ke Raze Pro yang sudah bearing dan lebih loncer untuk perputarannya juga, dan supaya gue juga bisa ganti rotor belakang. Oke guys, begitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang mempunyai sepeda Polygon Xtrada 6 terbaru ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan mengenai upgrade kecil yang gue lakukan, memang bukan upgrade sultan ya guys ya. Jadi gue upgrade hanya sesuai dengan kebutuhan pribadi gue aja. Apa yang menurut gue perlu diganti, gue ganti. Kalau yang nggak diganti ya berarti gue nggak perlu ganti sampai mungkin rusak baru gue ganti. Ya begitu aja. Kalau menurut kalian ini video bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel gue, selalu support gue supaya gue tetap semangat untuk membuat video-video berikutnya. And jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar dari rumah, terutama di tempat-tempat tertutup ataupun keramaian. Jaga kesehatan, tetap berolahraga walaupun kalian di rumah, and I'll see you in the next video. Bye guys.